Baik, saudara, kita lanjut dengan Pak Widi. Jadi Pak Widi ini kan menarik ya. Jadi memang apa ya? Kita bicara tentang stigma dari masyarakat. Masih ada stigma bahwa hewan-hewan reptil, misalnya ular atau apapun juga itu mengerikan, yang harus dihindari, bahkan sampai membunuh. Tadi kita bilang no, jangan itu gitu ya. Nah, ada upaya-upaya dari Pak Widi, Pak, mungkin yang sudah dilakukan oleh Bali Reptil untuk mengedukasi masyarakat itu seperti apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Baik, Pak Bambang. Sebenarnya seperti saya bilang bahwa untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat tentang reptil, khususnya ke ular, memang upaya-upaya edukasi itu harus tetap terus dilakukan, ya kan? Makanya kami, tempat kami, Lembaga Konservasi Kebun Binatang Bali Reptile Park ini menjadi salah satu wadah untuk itu. Nah, itu kami lakukan terhadap pengunjung umum, kemudian terhadap anak-anak sekolah, kemudian komunitas-komunitas, ya kan, juga kepada institusi-institusi tertentu yang memang membutuhkan edukasi tentang reptil, ya kan. Misal kalau Pak Bambang mau contoh ini, coba sini. Nah, ini, ya kan. Mas Beta. Nah, ini apa nih, Pak? Jenis apa? Nah, kalau ini adalah piton melurus, ya kan, jenis piton melurus. Ini adalah satu jenis ular. Nah, saya kan tadi Mas Bambang masih fobia terhadap ular, ya kan. Memang kalau untuk tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kita harus edukasi itu yang penting kan. Sudah tadi kita panjang lebar membahas tentang reptil, bahwa tidak semua reptil itu berbisa, ya kan. Kita harus bisa mengenali reptil itu yang mana yang ini jenis yang tidak berbisa ya, Pak? Ini jenis yang tidak berbisa. Ya kan? Ini jenis yang tidak berbisa. Jadi untuk tahapan-tahapan kita bisa merubah semua itu adalah mindset dulu dirubah ini. Mindset bahwa tidak semua ular itu berbisa. Caranya untuk dikenali jenisnya, kan. Ini salah satu jenis yang tidak berbisa. Nah, sehingga tetapi ini adalah salah satu jenis ular yang membelit, Pak. Ya kan, untuk membelit. Karena ini bisa besar ya? Iya, ada dua tekniknya. Memang secara umum kalau orang yang belum mengenal ular, kalau dia melakukan pengalungan seperti ini, kita tidak sarankan. Gitu loh kan, karena ada cenderung. Tapi karena ini udah sangat jinak dan kiper kami sudah mengenal karakteristiknya mereka, kita seperti ini boleh, ya kan. Tapi secara umum kalau orang baru, kita tidak akan berani memberikan kalau untuk jenis ular yang baru dijinakkan, ya, karena secara naluriah dia akan membelit. Ya kan, sehingga pada saat kita taruh itu di leher cenderung tanpa sadar gitu loh kadang-kadang. Ya udah, karena kecekek, ya kan, jadi kita lemes. Itu yang bikin fatalnya. Jadi kita harus mengenal, kita harus, kalau sudah tahu, kita mempelajari. Iya, karakteristiknya kita itu amati penting. dulu awal, ini jenis reptil apa, hewan apa, kemudian kita pelajari. Iya. Kemudian bagaimana supaya saya bisa sampai mencintai, Pak? Nah, itu kan tahapan-tahapannya tadi. Tadi kan udah secara mindset, saya kasih informasi bahwa tidak semua ular itu berbisa, tidak semua ular. Nah, kita kan kadang-kadang ada stigma negatif bahwa ular itu dibilang itu kalau ibu-ibu bilang itu geli. Geli karena mungkin harus ada ini fobia itu disentuh. Apa sih? Nah, nggak gigit. Nah, kita jauhkan kepalanya dulu, nanti kalau udah merasa nyaman baru boleh lebih lanjut gitu loh kan. Habis itu setelah kita melakukan sentuhan, kita mempelajarin karakteristiknya gimana, makannya bagaimana, ya kan? Nanti setelah itu akan lanjut, kita akan mencintai. Setelah mencintai baru kita mengkonserv atau istilah melestarikan. Merawat, melestarikan. Karena secara konsep sudah berubah kita tidak memandang ular itu sebagai musuh yang harus dibunuh. Nah, itu penting konsepnya, mindset itu yang penting gitu. Nah, ini kan Bapak sudah bisa buktikan ya tadi Pak Bambang waktu baru datang masih fobia terhadap ular, sekarang sudah familiar dengan ular, ya kan? Karena ada kuncinya bahwa edukasi itu yang menjadi sumber. Supaya dia tidak menyerang, apa yang kita tidak boleh lakukan? Oke, kalau kita ngomongin ular di alam atau apa ini, Pak? Misalnya kita ketemu di apa yang langkah awal. Konsepnya terima kasih ya, Mas Beta ya. Nah, ini kita ngomongin simulasinya ya kan, kalau ketemu ular di alam gitu kan. Pada saat
ketemu ular di alam, bahwa konsepnya adalah semata-mata tidak ada ujung-ujung ular datang ke kita untuk menyerang kita. Tidak ada ujung-ujungnya, kecuali untuk 1-2 jenis tertentu yang memang agresif, ya kan. Itu pun kebetulan sangat jarang ada di Bali tuh, hanya di bagian tertentu aja di Indonesia yang ada jenis itu. Secara umum ular tidak ujung-ujung datang untuk menyerang kita, ya kan. Jadi makanya sana sama-sama takut ini Pak. Ular takut, kita juga takut nih. Kadang-kadang kita takutnya ular takut dari barat lari ke timur. Kita takutnya dari timur lari ke barat, ya ketemunya di tengah-tengah ini. Si takut sama takut ketemu ini gitu kan. Jadi karena kita tidak mengenalin ular, jadi sebaiknya langkah selanjutnya adalah menghindari. Kita tahu ini yang kita hadapi truk gitu kan, kita bawa mobil kecil, ya udah langkah selamatnya udah menghindari ular itu, ya kan. Kalaupun misalnya dalam posisi kita tidak bisa menghindari, ya kan, dalam posisi udah kita diam saja. Diam saja. Karena tidak memancing dia ya. Tidak memancing, dia akan menghindar sendiri. Dia akan menghindar sendiri. Nah, kalaupun misalnya kita mau memindahkan, kita harus lihat kanan kiri ada nggak alat yang kita pakai. Kita ambillah ranting atau kayu. Yang kita lakukan bukan memukul, tapi adalah menyingkirkan, digeser. Kalau misalnya di rumah gitu kan, ibu-ibu punya sapu lidi atau serok, itu simpel aja kayak kita ini. Boleh gitu kan. Nah, nanti sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini kita sering ajarkan, kasih edukasi tentang stake handling kepada masyarakat umum, kepada institusi-institusi, kepada siswa gitu. Itu kalau untuk penanganan lebih lanjut Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat atau wisatawan datang kemari, itu kita juga ada ya stake handling itu ya. Iya, itu by request Pak, karena itu tidak serta-merta tidak semua pengunjung bisa mau lakukan itu karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Itu biasanya ada sesi khusus, karena itu bisa menghabiskan waktu 1-2 jam juga. Dan ini tapi kita bisa lah. Baik, Pak Widi, waktunya tinggal singkat ini. Mungkin terakhir Pak Widi, ke depan apa harapan, dan kemudian mungkin ada goals, ada harapan yang ke depan yang ini mau seperti apa Bali Reptil kita? Baik Pak, seperti halnya tempat-tempat lain, kami juga di Bali Reptile Park, selain kami bisa melestarikan jenis-jenis reptil yang ada di tempat kami, kami juga sebenarnya pengen sudah sebenarnya dalam tahap berkolaborasi nih Pak, dengan institusi lain seperti Kementerian Kesehatan, ya kan, di mana kedepannya dalam kolaborasi itu kita akan membentuk semacam kayak poison center. Ya kan. Selama ini belum ada ya Pak? Belum ada, di Indonesia sendiri belum memiliki poison center. Nah, sehingga kebetulan kami diajak untuk ikut dalam tim itu untuk membentuk poison center. Nah, dalam poison center ini ada 2 bidang, ya kaitannya dengan penom. Atau istilahnya bisa ular, kemudian juga kaitannya dengan racun-racun lainnya, seperti racun dari kalajengking, racun dari ubur-ubur, dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga dengan adanya Penom Center ini akan memberikan asistensi, bantuan kepada masyarakat umum jika terjadi kasus-kasus poisons atau tergigit ular maupun keracunan yang lain, gitu loh Pak. Kalau untuk ini Pak, untuk koleksi mau ditambah? Oh, udah pasti Pak. Kalau kami namanya karena kami juga adalah istilahnya sebagai tempat wisata kan. Otomatis pembayaran penjagaan itu sangat dibutuhkan, ya kan, terutama bagi pengunjung-pengunjung yang repeat gitu loh, yang hadir berkali-kali gitu kan, untuk menimbulkan suasana yang baru gitu loh kan. Sehingga kami sudah dalam koleksi plan kami gitu, namanya perencanaan koleksi kan, sudah membuat beberapa list yang akan menjadi koleksi tambahan. Teman itu membutuhkan proses, karena seperti saya tadi bilang bahwa pengadaan satwa dalam suatu lembaga konservasi harus ada tahapan-tahapannya gitu loh kan, sesuai dengan
rekomendasi dari pemerintah juga Pak, gitu loh. Oke, baik, waduh. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak Siap, Budi. siap. Kemudian juga masyarakat tidak cuma di Bali, Mhm. siapapun yang akan datang kemari lebih teredukasi lagi, lebih aware, akhirnya bisa mencintai. Ya. Tidak menjadi musuh bagi kawan-kawan reptil kita ini. Ya. Karena memang kekayaan reptil, kekayaan ini kan 90-an% lebih tadi ini asli dari Indonesia kan. Ya, betul. Itu pun sudah beragam dan banyak sekali. Luar biasa dan bagus-bagus kalau kita melihat secara ini. Tinggal bagaimana kita mengerti, kita mengetahui, kita pelajari hewan ini supaya menumbuhkan, akhirnya kita bisa merawat, akhirnya Conserve ya, melestarikan. Baik. Sekali lagi matur suksma Pak Padi Widiana atas waktunya bersama dengan Kompas TV dalam Safari Redaksi Location. Mudah-mudahan Bali Reptil maju ke depan Pak, jaya terus, dan paling penting adalah itu tadi, membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menambah edukasi pengenalan dia kepada reptil, dan tidak salahnya bagi Anda, ajak keluarga, anak, putra-putri, Iya, datang kemari. Support dari pengunjung penting untuk kelestarian ini ya, dari tempat usaha ini. Nah, silakan Anda hadir atau datang ke Bali Reptil. Posisinya ada di Singapadu Gianyar, ya, sangat dekat dan tempatnya sangat enak, sejuk, friendly untuk anak-anak, siapapun. Jangan takut. Dikawal, tidak kepanasan, tidak ini, dikawal oleh staf-staf yang profesional dan memang mengerti tentang pengelolaan. Mana reptil yang boleh touch langsung, ada yang tidak. Sekali lagi terima kasih dari Bali Reptil Gianyar. Saya Bambang Kalitus mengakhiri program Safari Redaksi Location. Mudah-mudahan informasi dan insight-insight pada kali ini bermanfaat, menambah wawasan, informasi dan kecintaan kita kepada satwa-satwa reptil. Sampai jumpa minggu depan, tentunya tidak kalah dan tidak kekurang menariknya hal-hal yang akan kita bahas. Sampai jumpa. Terus Pak. Terima kasih banyak.